Bincang-bincang santai bersama LPM Kronika. Halo, selamat sore pemirsa Kronika TV, bersama saya Utami Hidayati yang akan menemani pemirsa Kronika TV pada sore hari ini bersama saya bintang tamu Kak Bari Fantona. Oke, gimana nih Kak Bari kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi bincang-bincang sore ini bersama Kak Bari Fantona adalah sosok mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Metro jurusan Pendidikan Agama Islam. Benar Kak Bari? Iya. Oke, for your information, ternyata teman-teman Kak Bari ini adalah sosok mahasiswa berprestasi, namanya sangat melejit di telinga mahasiswa IAIN Metro. Kalau boleh tahu nih Kak, Kak Bari ini adalah sosok seseorang yang ahli dalam bidang pencaksilat, benar? Iya. Benar Kak. Oke, gimana sih Kak cerita Kak Bari di balik prestasinya di bidang pencaksilat, bisa diceritakan? Dari mana nih? Dari mana guys? Jadi ternyata banyak sekali nih cerita-cerita di balik pencaksilat. Mungkin singkatnya aja Kak. Singkatnya ya. Mungkin singkatnya itu saya mulai menggeluti di bidang pencaksilat itu dari kelas 1 SMA mungkin ya, tahun 2016. Jadi saya mulai menggelutinya dari kabupaten saya sendiri, dari Oku Timur, Sumatera Selatan. Kemudian melanjutkannya di perkuliahan saat ini Kak. Nah, waktu menjadi mahasiswa baru, prestasi saya sempat terhenti Kak, karena waktu itu sempat corona kan Kak. Corona, iya benar. Corona, jadi event-event segala macam itu agak terhenti. Nah, dilanjutkan lagi setelah corona, alhamdulillah diberi rezeki, diberi tanggung jawab untuk bertanding di Pesona Bandung waktu itu. Seperti itu. Nah, oke guys, ternyata Kak Bari ini adalah sosok yang dulunya sudah lama nih di bidang pencaksilat dan ternyata prestasinya juga melejit di perkuliahan gitu Kak. Nah, sudah terlihat nih teman-teman pemirsa Kronika TV, di depan kami ada prestasi-prestasi yang banyak sekali diraih oleh Kak Bari Fantona sendiri. Mungkin dari medali-medali ini Kak, yang mana sih Kak yang paling berkesan dan mana yang paling lama gitu? Untuk yang paling berkesan itu ada waktu tahun lalu Kak, kita waktu mau ke seleksi kejuaraan internasional di Madiun Kak. Jadi kita seleksi itu di 3 provinsi Kak. Jadi saya bersama partner saya Priyansyah Kak, itu seleksi di Lampung Kak. Nah, itu sebenarnya bisa berangkat, tapi karena anggaran jadi tidak bisa memberangkatkan kita Kak. Kemudian kami kembali ke provinsi kami Kak, ke Sumatera Selatan. Nah, di sana ternyata kami kalah lagi Kak di sana Kak. Di sana kalah. Kemudian ya kami pikir bukan rezeki kami lah Kak. Nah, ternyata ada panggilan Kak dari Provinsi Banten. Nah, kami diajak untuk mewakili Kabupaten Tangerang untuk seleksi. Nah, alhamdulillah di sana bisa lolos Kak dan menjadi juara 1 di kejuaraan Krida Provinsi di Banten. Oh, keren banget guys, tepuk tangan dong buat Kak Bari Fantona. Nah, dari cerita-cerita sosok Bari Fantona yang menyukai pencaksilat, apa sih Kak yang buat Kak Bari ini tertarik di dalam dunia pencaksilat sendiri? Gitu ya. Yang membuat tertarik itu apa ya Kak? Sebenarnya karena sudah lama mengikutinya Kak. Karena saya mulai mengikuti itu tahun 2012. Aku tuh kelas 6 SD dulu Kak. Nah, tapi dulu itu kan di desa itu hanya fokus ke pencaksilat itu untuk berantem gitu kan, untuk membela diri. Nah, kemudian tahun 2016 ketemulah Kak ada yang mengajak untuk arahnya ke prestasi seperti itu. Nah, dari sana karena sudah memiliki bekal itu tadi kayak dari 2012 tadi, alhamdulillah dilanjutkan sampai sekarang ini begitu. Gitu. Nah dari piala-piala ini berapa sih Kak prestasi yang diraih selama di perkuliahan? Ada beberapa, banyak nih guys, tak terhitung ternyata. Mungkin ada 10 lebih ya Kak? Kurang lebih sampai 20. Oh, sampai 20 ternyata pemirsa. Keren banget Kak Bari Fantona ini. Nah, di sela-sela sebagai mahasiswa, gimana sih Kak membagi waktunya antara akademik sama non akademik nih? Oh gitu. Untuk membagi waktunya sebenarnya seperti
harus memprioritaskan keduanya gitu kan. Karena jika memprioritaskan salah satu pasti salah satu akan kalah seperti itu kan. Iya, Jadi iya. gimana caranya perkuliahan tidak mengganggu latihan dan latihan juga tidak mengganggu perkuliahan seperti itu. Ada nggak sih Kak tantangan terberat nih selama menjalani pencak silat sama belajar gitu nih, gimana Kak? Mungkin untuk di pencak silat itu sendiri yang pertama itu sarana prasarana. Sarana prasarana itu dulu itu di kampus kita ini alat-alat yang terbatas Kak. Iya, iya. Apalagi kita yang seni itu atlet seni itu sangat hampir tidak ada alat Kak. Karena dulu itu waktu datang pertama alat hanya matras beberapa lembar tidak full dan hanya ada alat laga waktu itu Kak. Kemudian ya kami bersama rekan-rekan kayak urunan gitu Kak untuk membeli kain seni, golok segala macam seperti itu. Dan yang berikutnya mungkin kayak dukungan sih Kak. Dukungan dari atas itu kayak kurang gitu untuk kita. Nah, kita itu hanya didukung ketika mau mengikuti lomba-lomba tertentu yang disukai oleh lembaga seperti itu. Padahal kan banyak nih Kak ruang untuk kita semakin berkembang. Nah, tapi hanya tertentu saja yang diperhatikan seperti itu. Kak, mungkin Kak Bari ini adalah sosok orang yang suka dengan pencak silat dan ternyata di perkuliahan juga ada organisasi apa Kak? UKM Impor. UKM Impor. Jadi UKM Impor itu adalah UKM di bidang, Di bidang olahraga dan ahlinya atau kesukaannya itu ternyata mewadahi gitu di UKM Impor gitu Kak. Nah, ada nggak sih Kak tantangan yang Kak Bari hadapi itu dalam menekuni pencak silat gitu? Untuk tantangan sendiri apa ya? Mungkin itu tadi sih Kak, kayak manajemen waktu kadang nggak ya, kadang sering bertabrakan satu sama lain antara perkuliahan dan latihan. Tapi ya mau nggak mau kita harus bisa mengedepankan keduanya gitu Kak, biar bisa balance seperti itu. Mungkin itu sih Kak, kurang lebih. Nah, dari sosok Kak Bari seorang yang suka dan ahli dalam pencak silat, ada nggak sih Kak sosok yang menginspirasi Kak Bari untuk meneruskan pencak silat? Sosok yang paling saya ingat sampai sekarang itu yaitu pelatih saya Kak. Ya, jadi saya itu punya 2 pelatih Kak dulu. Yang pertama Mas Edi, dulu waktu pelatih saya di desa itu yang melatih saya benar-benar dari nol Kak, dari tahun 2012 sampai sekarang. Bahkan sekarang pun saya sering meminta saran dari beliau. Itu terkait di bidang ajarannya. Pun di bidang prestasinya itu saya selalu ingat dengan Mas Rudi Prasetyo. Kata-kata beliau yang paling mengingat saya itu, jadi saya bisa berjalan sampai sekarang itu yaitu pelatih terbaik itu diri sendiri ya. Jadi walaupun tidak ada pelatih, walaupun tidak ada ini itu, kita ya harus bisa memotivasi diri sendiri. Gitu. Mungkin itu. Nah, mungkin ada nggak sih Kak cerita atau pengalaman yang Kak Bari mengikuti kejuaraan lomba pencak silat ini apa Kak? Ada cerita menarik nggak? Cerita menariknya mungkin apa ya? Mungkin ya itu Kak di Krida Internasional Madiun 2 tahun lalu waktu itu Kak. Jadi apa ya? Karena kita mewakili kabupaten lain kayak apa? Provinsi lain kayak. Jadi kita kayak orang asing lah gitu di provinsi tersebut. Jadi kita di sana tuh kayak orang asing gitu Kak. Bahkan ketika kan yang pertama tadi itu laga dulu Kak. Nah, sedangkan kami itu atlet seni ganda. Ketika kami bermain pun nggak ada yang mau support Kak. Jadi ketika kami main tuh atlet laga yang sudah kalah langsung pulang ke Banten Kak langsung. Jadi kita berdua itu bertanding sendiri, cuma didampingi dengan official, cuma itu aja. Jadi ya sampai sekarang kayak pengalaman yang luar biasa, tapi ya nyesek juga. Oh ternyata di balik kesuksesan Kak Bari Fantona mendapatkan piala-pialanya ada cerita guys, cerita di balik semua itu. Ada nyeseknya juga, ada senengnya juga, gitu Kak. Iya. Oke Kak, terlepas dari cerita-cerita Kak Bari kejuaraannya, sosok peran orang tua, dukungan keluarga itu sangat berpengaruh ya Kak. Iya. Nah, gimana sih Kak tanggapan orang tua atas kesukaannya Kak Bari terhadap pencak silat? Kalau orang tua sebenarnya waktu awal-awal dulu itu agak kurang setuju Kak. Kurang setuju malahan. Karena kan saya anak tunggal Kak. Oh anak tunggal. Iya, jadi anak dulu tunggal itu, guys. Boleh lah. Jadi orang tua agak khawatir dengan saya Kak. Emang mau tanding segala macam, apalagi waktu SMA dulu saya termasuk di kelas yang kecil di laga itu Kak. Jadi ya takut patah segala macam kan seperti itu. Nah kemungkinan, terus
waktu kejuaraan tahun 2017 waktu pekan olahraga kabupaten kalau nggak salah Kak. Itu saya tanding nggak ngomong Kak. Karena ya itu tadi nggak disetujui. Nah kebetulan pas hari itu tuh hari ibu. Oh, hari ibu. Ya jadi pas itu saya juara 2 kebetulan. Saya pulang, orang tua marah kan ya, dari mana sih nggak pulang-pulang gitu. Saya pulang langsung saya kalungkan medalinya. Nah, setelah itu langsung dipeluk saya. Oh, sangat terharu teman-teman pemirsa Kronika TV ceritanya di balik itu. Jadi itu adalah medali pertama ya, atau piala pertama yang dikasihkan kepada orang tua Iya, gitu Kak? sebelumnya diem-diem. Oh, diem-diem gitu. Sebenarnya salah nggak sih Kak diem-diem tiba-tiba ngasih hadiah? Enggak ya? Kalau menurut saya yang penting selama kegiatan itu positif, gas-gas aja. Gas-gas aja Iya. gitu. Jadi itu loh teman-teman cerita di balik Kak Bari Fantona atas prestasi yang diraihnya gitu. Nah mungkin dari segi di perkuliahan Kak, kan juara perlombaan itu, ajang perlombaan itu diadakan mungkin kadang pas waktu perkuliahan gitu. Iya. Nah pernah nggak sih Kak mengalami kesulitan manajemen waktu gitu? Kalau masalah latihan kita mungkin nyari sela waktu nggak kuliah kayak mungkin ketika tugas kosong segala macam kita bisa ngambil waktu kosong kayak. Nah kadang ketika tanding ini kadang repot kita karena kadang waktu UAS, waktu UTS itu ada event dan kita nggak bisa hindari itu Kak. Nah alhamdulillah itu ada sosok ketua jurusan kami Kak, ketua prodi, yaitu ya Ayah Muhammad Ali. Jadi beliau selalu sounding ke dosen-dosen bahwasanya mahasiswa berprestasi ini butuh perhatian lebih. Nah dari situ ketika bertanding alhamdulillah kita tidak pernah mengalami hambatan dari prodi kami seperti itu. Gitu Kak. Nah ada nggak sih Kak rencana kedepannya untuk mengembangkan pencak silat itu sendiri gimana nih menurut Kak Bari? Ada Kak. Jadi sampai saat ini kan ini udah mau lulus ya. Saya sudah semester 9. Mulai menggeluti di bidang pelatih ya. Jadi sebulan lalu itu saya sudah pulang selesai penataran pelatihan provinsi Kak. Jadi sudah megang pelatih provinsi. Nah ini sasaran saya yang pertama ingin saya kembangkan di sekolah-sekolah Kak. Terutama di metro kan kayaknya potensinya besar seperti itu. Seperti itu. Nah, mungkin ada nggak sih Kak pesan yang ingin disampaikan nih kepada mahasiswa khususnya IAIN Metro nih, pesan-pesan untuk mahasiswa gimana nih atas prestasi yang diraih Kak Bari? Apa ya? Mungkin kita sebagai mahasiswa IAIN Metro kayak apa ya? Kita tidak bisa kayak selamanya kuliah itu bertujuan menjadi apa ya, gaji, mencari ijazah, mencari gaji, terus kemudian kita punya target membeli ini itu kayak seolah-olah kita itu kuliah dibentuk sebagai menjadi tenaga kerja Kak. Nah kita itu kan mahasiswa dididik menjadi pemimpin bangsa. Nah pemimpin bangsa itu sendiri tidak mungkin terlahir dari orang-orang yang terpenjara di dalam kelas. Maka dari itu ayo mahasiswa IAIN Metro kita mengembangkan potensi, minat dan bakat kita melalui UKM UKK di IAIN Metro. Nah mungkin terakhir Kak, ada nggak sih Kak selama menjuarai kejuaraan di dunia perkuliahan peran dari lembaga IAIN Metro apakah mendukung atau mensupport atau malah membiarkan gitu? Waktu awal-awal dulu itu kayak kita kurang diperhatikan Kak. Oh, kurang diperhatikan. Jadi kita berangkat itu biasanya pakai iuran UKM Kak. Jadi pengurus-pengurus itu iuran. Nah, setelah kita menjuarai kejuaraan Piala Bupati Lampung Tengah, nah mulai dari situ Kak, kita mendapatkan support dari kampus berupa biaya akomodasi, pendaftaran segala macam seperti itu Kak. Nah, tapi dari itu terkait reward atau apresiasi dari kampus mungkin masih belum Kak. Contohnya saja tahun kemarin itu dari banyaknya prestasi yang kita raih dari bidang pencaksilat, satu pun tidak masuk ke IAIN Award Kak. Oh, nominasi ya, Iya. masuk nominasi. Mungkin tahun ini belum ada kabar. Belum ada kabar gitu Kak. Oke Kak, mungkin itu aja yang mungkin kita bahas di bincang-bincang sore hari ini. Terima kasih Kak Bari Fantona atas waktunya dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah mau menonton di channel Kronika TV. Oke, dan bye-bye.